Selamat pagi, Jess. Ini keren, ya. Ini seringkali dilupakan ini. Ini jawabannya saya jawab sekarang ini. Saya jawab jam setengah 2 pagi. Ya tadi baru pulang ketemu meeting sama tim di Jakarta Barat. Jadi ini setengah 2 pagi nih. Dari Pak Tri Netpet. Ya, Pak Tri Netpet ini saya sudah tahu namanya lama nih. Saya hampir tiap sore makan tongseng daging dan tongseng kepala Pak Jas. Wah, ini enak banget, Pak. Ya. Kalau setiap sore makan tongseng daging dan tongseng kepala, wah, enak banget ini tongseng. Keren, Pak. Apakah itu bermasalah? Enggak. Selama kamu makan tidak pakai nasi. Tidak ada masalah. Trust me, saya sudah melakukannya ini tahun ke-8. Setiap sore saya makanannya tidak jauh beda dengan Pak Tri. Saya hari ini di rumah makan. Ya, ada sayur kol, terus kemudian wortel, kayak model capcay gitulah. Tapi masakannya spesial dari istri saya itu. Ada udangnya. Bener ya bro ya? Ada udangnya, ada telur puyuhnya. Terus cocolannya filet ayam. Hari ini tadi. Ya, enak. Kalau dia yang masak, jos banget. Kemarin itu makan di rumah. Ya, makan di rumah juga. Ini mah, ya kemarin ya ini ya. Saya kan setiap sore makannya ya. Terus kemudian sebelumnya makan kangkung. Kangkung sama udang. Pokoknya ada seafoodnya. Itu kemarin. Sebelumnya, anak-anak ceritain. Makan sate, sido mampir. Terus kemudian sop kaki kambing. Setiap sore ya, saya makannya kan setiap sore tok. Terus kemudian sebelumnya makan eh apa ya lali aku. Tongseng, ayam Suharti. Pokoknya setiap sore itu. Dan semuanya dimakan tidak menggunakan nasi. Jadi prosesnya setiap hari dalam waktu 24 jam itu ya, prosesnya setiap hari saya bangun tidur, nih, minum racikan macin. Ini kan udah seduhan terakhir, bening. Nah, kalau udah ngendep begini di bawah, apa namanya ini, tibetnya udah di bawah. Nah, dia rata-rata tidak memberikan warna. Ya, bening di bawah tibetnya. Minum racikan macin. Macin, TJIN. Supaya kamu tidak tertipu dengan yang orang-orang itu yang suka pasang gambar-gambarnya Macin, tapi yang dikirim bukan Macin. Nah, kamu mendingan hubungi Vira untuk langsung ke linknya racikan Macin. Pagi bangun tidur, minum racikan Macin, gerak badan sebentar, entah kamu jinjit, loncat-loncat, terus kemudian sekot jam latihan kaki ya, berdiri duduk, atau kamu megang dumbbell, pokoknya gerak. Dan kemudian setelah itu kamu melakukan aktivitas. Minum tetap ya, diseruputin aja, satu gelas diseruput ya. Kalau malam kayak begini kamu udah buat di tumbler, tinggal dituang, tambahin air mendidih, tambahin air dispenser, tuang lagi, tambahin air dispenser. Nah, nanti di tumbler habis, kamu buat lagi di tumbler. Kayak gitu aja. Terus-terusan, kalau di tumbler kan kental. Jadi bisa ditambah dengan air dispenser. Banyak variasi yang bisa kamu buat lah. Pokoknya satu saset satu hari. Dan kamu butuh satu hari itu 8 sampai 12 gelas minum setiap hari. 8 untuk yang berat badannya 50-60 kilo. 10 sampai 12 gelas buat berat badan 70 sampai 80 kilo. Itu minumnya harus lebih banyak. Nah, jam 11, jam 12, atau jam 1 pasti makan telur. Ini udah ada telur jam segini, Jess. Ya, pasti makan telur antara jam 11
Saya makan 1 atau 2 butir, jam 12 makan 2 atau 3 butir, jam 1 terakhir makan 1 atau 2 butir. Setelah itu enggak makan. Saya ngurusin kerjaan, meeting, nge-gym, ketemu sama klien, presentasi ke klien, itu enggak makan. Hanya minum saja, hanya minum. Kalau keluar ya bawa tumblernya. Nah, sorenya kami makan. Sorenya itu antara jam 5 atau jam 6 atau jam 7 kami makan. Nah, yang dimakan apa? Ya ini kayak Pak Tri ini. Kalau kami makan tongseng, ya makan tongseng masing-masing 1 mangkok. Tongseng 1 mangkok berapa? Berapa, Bro? 28 ya? 28.000 1 mangkok. 28 antara 20, 23, 25, 28 lah. Tergantung lah. Ya, itu 1 mangkok 28. Tidak pakai nasi. Yang jelas seperti itu. Empeng pakai tapi. Kasih empeng. Nah, kenapa? Sate. Nah, sate 10. Dia makan 3, saya makan 7. Kadang istri saya makan 9, saya makan 1. Jadi tergantung. Mana yang lebih cepat ngabisin sate, nah dia menang. Nah, sate, kenapa kok nggak makan pakai nasi, Pak? Karena tongseng itu sudah ada unsur karbonya. Kenapa? Daging dimasak. Jadi tongseng. Daging dimasak jadi gulai. Itu sudah ada unsur karbonya. Kamu tidak penting untuk makan nasi tambahan. Kecuali kamu olahragawan. Kecuali kamu punya waktu yang kamu pakai untuk menghabiskan energimu. Kalau enggak, tongseng itu sudah cukup. Dan kenyangnya bisa dua kali lipat. Saya makan tongseng jam 5 sore, bisa sampai besok siangnya baru makan telur jam 11 itu. Tidak ada masalah. Ya, demikian juga dengan makan sate. Sate itu dicocol kecap. Cocolan kecap itu setara dengan 1 piring nasi yang kamu makan kalau dimakan pakai sate. Berarti kelebihan 3-5 tahun kemudian, nah itu yang membuat kamu menjadi langganan dari ranjang termahal di ORS. Gitu. Saya makan itu soto kaki kambing yang saya makan. Kaki kambing 1, babat 1, daging 1, sama otak. Biasanya ini yang saya makan. Ya, istri saya sama, daging, otak, satu lagi kalau nggak salah jeroan apa begitu. Itu kikil. Ya, itu istri saya makan seperti itu. Kuahnya itu kan santan itu ya, pakai susu segala itu. Itu kenapa nggak dimakan pakai nasi? Karena kalau kamu makan pakai nasi, kelebihan gulanya di dalam tubuhmu. Sehingga kami tahu kami nggak makan pakai nasi. Gitu. Nah, ketika kami pulang, ada waktu 4 jam, 5 jam kami mengerjakan pekerjaan, besok habis dibuat nge-gym. Atau kalau hari itu kami nge-gym, malamnya kami tidur dimakan. Kalori yang tersisa dari makanan itu dimakan. Sehingga tidak menjadi penyakit di tubuh. Gitu. Nah, saya detail ini, ngomongnya detail nih. Karena pertanyaannya selalu diulang-ulang terus seperti ini. Ya. Terus kemudian kami makan kue tiaw. Kue tiaw kami makan. Kue tiaw dengan kue tiaw seafood. Biasanya kalau kami makan kue tiaw seafood di Mangga Besar, itu pasti ada semangkuk daging sama jeroan. Itu daging, toge, terus kemudian tunjang, babat, apalagi itu, yaitu apa? Ya, semua itu. Nah, itu dimakan pakai digaduin aja, nggak ada nasinya. Kue tiaw kami makan. Nah, itu karbo yang kami makan di kue tiaw itu. Tapi kan di dalam kue tiaw itu, nah ini juga penting nih. Ketika kamu melihat makanan di dalamnya ada karbo kayak model kue tiaw atau mie begitu, atau nasi dengan lauk pauknya, cara makannya bagaimana? Cara makannya adalah kamu harus makan udangnya dulu. Kamu makan seafoodnya dulu, cuminya, kepitingnya, semua daging-dagingnya itu dimakan, baru setelah itu kue tiawnya dimakan. Itu yang betul cara makan. Demikian juga ketika kamu 1 piring, kamu di warung Padang, ada lauk pauk, ada nasi. Kamu makan seperti itu. Yang dimakan dulu apanya? Dagingnya dimakan dulu. Setelah dagingnya, lauk pauknya dimakan, sayurnya dimakan. Nah, setelah sayurnya dimakan, baru nasinya dimakan. Biasanya yang betul, nasinya disingkirkan, tidak dimakan. Itu cara menjaga kesehatan sendiri. Kalau mau, kalau enggak ya enggak masalah. Kamu kan punya pilihan. Nah, itu caranya.
Sehingga kami menjauhkan jajanan, cemilan, cepuluh, cebelas, kue, semua minuman manis, stop semua, tidak kami makan.